Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 119, yang berkenaan dengan sifat jujur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Teman-teman sekalian, jujur adalah suatu kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya, dan apa yang diucapkan memang itu yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Kejujuran sangat erat dengan hati nurani. Hati nurani adalah murni dan suci, namun kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Bila kita melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan berbohong atau dusta, dan itulah lawan daripada kejujuran. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya yang mulia, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktabu 'indallahi siddiqan. Wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktabu 'indallahi kazzaban." Rawahu Muslim. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman sekalian, lalu apa manfaat daripada kejujuran? Perlu kita ketahui bahwa jujur akan mengantarkan pelakunya kepada surga. Jujur akan melahirkan ketenangan. Jujur juga disukai oleh semua manusia. Jujur akan mengantarkan pelakunya pada derajat tertinggi. Jujur akan mengantarkan pada keberkahan. Demikian juga jujur akan mendapatkan kepercayaan pada orang lain. Namun apalah artinya bila sebuah kejujuran akan berubah menjadi kedustaan dan kecurangan? Di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, orang yang berbuat curang dengan begitu keras. Ayat itu didahului dengan kata wail, yang berarti celaka dan siksa. Ada juga mufassir yang mengartikannya sebagai neraka wail. Apapun itu maknanya,
keduanya sama-sama bermakna ancaman bagi orang-orang yang berbuat curang. Kecurangan pada ayat itu bukan saja dilakukan oleh seseorang, tapi sudah secara umum. Paling nyata adalah dalam dunia usaha jual beli, di mana mereka ketika kepentingan untuk diri sendiri meminta ditambah, tapi giliran untuk orang lain timbangan dikurangi. Orang semacam ini sungguh hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengisahkan kaum Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam? Kaum Nabi Syuaib adalah gambaran nyata bagaimana kecurangan sudah dilakukan secara umum dan terang-terangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Hud ayat yang ke-84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya saya melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya saya khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan, yaitu hari kiamat. Teman-teman sekalian, Nabi Syuaib mengingatkan kaumnya agar jangan mengurangi takaran dan timbangan sebagai bentuk kecurangan yang mereka lakukan, baik secara perorangan maupun berkelompok, dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan pada zaman itu. Pada ayat berikutnya ada penekanan nasihat kembali oleh Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qista wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan Syuaib berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Melihat problem itu begitu parah di masyarakat, Nabi Syuaib mengingatkan agar mereka menegakkan kembali prinsip keadilan, tidak merugikan hak orang lain, serta melarang mereka berbuat kejahatan atau kerusakan di muka bumi. Karena apa yang mereka lakukan berdampak negatif pada skala yang besar. Ketika nasihat itu tidak dihiraukan, malah semakin menjadi-jadi dan menentang, maka kaum Nabi Syuaib yang membangkang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat tercela, baik itu sifat dusta maupun sifat curang itu sendiri. Semoga kisah kaum Nabi Syuaib ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwa begitu beratnya azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang senantiasa berlaku curang. Teman-teman sekalian,
Jagalah sifat jujur pada diri kita di mana saja kita berada, karena sifat jujur akan selalu menenangkan hati kita. Karena sifat jujur adalah kunci keberhasilan kita dunia dan akhirat. Dan jauhilah dari sifat dusta dan sifat curang yang tidak bisa menenangkan hati kita, yang membuat kita lalai dan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah penyampaian sedikit tentang manfaat kejujuran dan bahaya daripada sifat dusta dan curang. Semoga bermanfaat. Akhirnya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.